Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pembayaran hutang ke supplier. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama sudah pasti kita masuk dulu ya ke program ke toko mobilenya. Kalau sudah masuk, bisa kita klik icon baris 3 di bagian atas. Nah, nanti akan tampil menu pada program ke tokonya ya di bagian sini. Untuk pembayaran hutang itu berarti kita perlu input pembelian dulu. Di sini saya contohkan input pembelian ke supplier, lalu pembelian ke supplier tersebut saya lakukan pembayaran secara kredit atau hutang ke supplier tersebut, atau bisa dibilang juga secara tempo seperti itu. Nah, di sini saya coba input pembelian dahulu ya. Kita klik pembelian saja, langsung bisa diklik. Untuk tambah transaksinya kita klik icon plus di bagian kanan atas. Nah, kita pilih itemnya. Contohnya di sini saya akan membeli item ini, misalkan ABC kecap 135 ml ini. Nah, saya beli sebanyak 5 dus misalkan. Nah, di sini harga pokok atau harga modal ABC kecap 135 ml ini itu 100.000. Nah, dikalikan dengan 5 kuantitinya, maka harga belinya itu nanti pembayaran ke supplier itu 500.000. Nah, di sini bisa kita klik tambah ke transaksi jika kita sudah sesuaikan kuantitinya ya. Nah, nanti akan muncul subtotal di bagian bawah kanan ini. Ada subtotal 500.000. Nah, untuk selanjutnya kita perlu ke bagian supplier. Kita pilih suppliernya dulu. Kita langsung klik aja kolom supplier. Nah, contohnya di sini itu saya melakukan pembelian ke supplier CV Graha misalkan. Jadi saya hutang ke CV Graha ini untuk membeli ABC kecap ini 5 dus gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke menu pembayaran. Nah, di sini ada total akhir. Total akhir ini merupakan total pembayaran ke suppliernya. Nah, misalkan kita bayarnya secara tunai, itu masukkan aja di bagian sini. 500.000. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti mau secara kredit ya atau hutang ke supplier, itu kita perlu klik bagian kredit ini. Nah, di bagian sini kita masukkan 500.000. Atau pembelian ini itu secara hutang ke supplier. Jadi nanti kita perlu proses pembayaran hutangnya. Oke, di sini seperti ini saya sudah masukkan ke kolom kredit, lalu kita klik simpan di bagian kanan atas. Oke, di sini misalkan mau dicetak bisa klik cetak aja. Kalau misalkan mau dikirim via WhatsApp juga bisa. Di sini saya contohkan kembali aja. Oke, kita kembali dulu ya. Nah, di sini sudah tampil daftar pembeliannya dengan nomor 0069 BL UTM pada bulan 9 2023. Total transaksi itu Rp500.000. Nah, kita cek dulu di menu laporan. Di menu laporan bisa kita cek ya. Nah, di menu laporan ini kita cek laporan hutang kita. Bisa klik aja langsung laporan hutang. Laporan hutang beredar. Oke, nanti tampil dia transaksi dari nomor 0069 BL UTM tadi. Pada bagian ini yang saya contohkan, saya tandai ini. Nah, dia ada keterangannya, suppliernya itu CV Graha, di tanggal sekian terjadi hutang. Ada tanggal jatuh tempo, nilai kredit dan sisa kredit. Ini merupakan sisa hutang yang belum dibayarkan, seperti itu. Nah, di sini bisa kita cek total hutangnya itu 500.000 ya pada supplier CV Graha ini di nomor transaksi 0069. Nah, pembeliannya sudah kita masukkan ya, pembelian secara hutang. Selanjutnya kita lakukan pembayaran hutangnya. Nah, untuk melakukan pembayaran hutang, kita bisa klik menu pembelian lagi. Nah, langsung klik aja bagian pembayaran hutang. Nah, di sini sudah ada daftar transaksi pembayaran hutang ya. Sebelumnya sudah saya coba input untuk pengetesan gitu. Nah, misalkan kita ingin menambahkan transaksi pembayaran hutang yang baru, kita klik aja icon plus atau icon tambah di bagian kanan atas. Nah, di sini ada tombol pilih supplier, bisa langsung diklik aja pilih supplier di sini. Nah, kita sesuaikan suppliernya. Tadi transaksi pembeliannya itu dengan nomor transaksi 0069 ya. Itu terjadi dengan supplier CV Graha. Jadi kita pilihnya yang CV Graha ini.
Nah, nanti dia akan tampil hutang yang belum terbayarkan. Tampil juga nanti nomor transaksinya, jadi secara detail gitu. Hutang kita itu ada pada nomor transaksi berapa, seperti itu. Oke, di sini ada sisa hutang 500.000 ya. Saya ingin bayarkan seluruhnya. Misalkan saya ingin lunasi gitu. Langsung kita klik aja pada nomor transaksi ini. Nah, di sini ada pilihan bayar dan lunasi transaksi. Bisa pilih lunasi transaksi. Jika langsung ingin bayarkan seluruhnya, bisa juga klik bayar. Misal ingin bayarkan separuh. Jadi dibayar dulu 300.000, itu bisa nanti nominalnya dimasukkan 300.000 dahulu. Seperti ini saya contohkan, klik bayar. Nah, pada bagian jumlah bayar saya masukkan 500.000. Oke, jadi sudah lunas untuk hutang ke supplier tersebut. Misalkan ingin dibayar separuhnya 250.000 atau misal mau 300.000 dulu, itu bisa juga. Jadi nanti kita perlu pembayaran hutang lagi, tetapi tidak seluruhnya, sisanya aja yang 200.000. Jadi kita dua kali pembayaran hutang. Yang pertama itu 300.000, yang kedua 200.000, seperti itu. Nah, di sini saya ingin contohnya dilunasi aja 500.000 ya. Kalau sudah, bisa kita klik simpan di bagian kanan bawah. Nah, sudah, dia akan tampil jumlah bayarnya 500.000. Jika sudah, bisa kita klik simpan di bagian kanan atas ini. Nah, untuk cara pembayaran bisa kita klik ya. Di sini ada tunai, cek BG, dan deposit. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk tunai itu jika kita bayarkan secara cash atau secara langsung. Misalkan kita ingin bayarnya secara transfer, misal kita transfer ke supplier untuk bayar hutang ini dari Bank BCA. Nah, itu kita pilih tunai aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau misalkan transfer, kita perlu sesuaikan kode akunnya di bagian akun pembayaran ini. Nah, kita pilih rekeningnya, rekening mana yang nanti uangnya keluar untuk pembayaran ke supplier tersebut, seperti itu. Nah, di sini bisa kita cek juga ada cek dan BG ya. Kalau cek dan BG ini kita perlu proses lagi nanti. Kalau cek BG atau giro ini dia nggak akan langsung masuk uangnya, jadi nggak langsung ada aktivitas secara langsung gitu. Jadi perlu diproses kembali untuk cek BG ini. Oke, di sini juga ada deposit. Kalau deposit itu sistemnya misal kita menitipkan uang ke supplier. Nah, kita titipkan 1 juta ke supplier tersebut. Nah, untuk pembayaran hutang kita mengambil dari deposit itu. Jadi misalkan ada 1 juta di supplier itu yang kita titipkan. Jika kita pilih cara pembayarannya deposit, dia nanti akan mengurangi deposit kita. Jadi yang 1 juta dikurangi dengan pembayaran yang kita lakukan tadi, yaitu 500.000. Jadi sisa deposit kita itu sisa 500.000 rupiah. Seperti itu pada supplier tersebut. Nah, di sini saya contohkan secara tunai aja. Nah, bisa kita pilih Bank BCA. Misalkan saya ingin transfer ke supplier tersebut untuk bayar hutangnya dengan Bank BCA. Kita pilih Bank BCA aja. Tanggalnya kita bisa sesuaikan ya. Misalkan kita bayar hutangnya itu di tanggal 9, bisa pilih tanggal 9. Di sini ada nomor dan lain-lain. Ini opsional aja ya, keterangan dan lain-lain. Misalkan mau diisi juga nggak masalah, kalau nggak diisi juga nggak masalah. Kalau sudah, bisa kita klik simpan. Oke, di sini pembayaran hutangnya sudah berhasil disimpan. Jadi kita sudah tidak ada hutang lagi ke supplier CV Graha ini karena sudah kita input pembayaran hutangnya. Bisa kita cek kembali di bagian daftar pembayaran hutang. Ada akan tampil di bagian paling atas ini. Nah, 0008 bayar hutang UTM 0923 dilakukan di tanggal 6 bulan 9 2023 dan waktu sekian. Total transaksinya itu 500.000 rupiah. Bisa kita cek ya pada bagian atas. Kita cek kembali pada menu laporan, laporan hutang, laporan pembayaran hutang. Nah, nanti dia akan tampil bahwa transaksi yang kita lakukan tadi sudah dibayar. Nah, di laporan pembayaran hutang ini dia akan menampilkan nomor transaksi yang hutangnya sudah kita bayar sebelumnya pada menu pembayaran hutang. Seperti itu kurang lebih untuk pembayaran hutang ke supplier. Oke, seperti itu aja langkah untuk membayar hutang ke supplier di program Ketoko Mobile. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.